Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Didi Abisar, alamat rumah Desa Kentong, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, RT 6 RW 1. Di kesempatan kali ini saya akan menerangkan pengertian K3, pengertian CSA, dan pengertian permit dan manfaat-manfaatnya. Dan untuk pertama kali yaitu pengertian K3. K3 adalah merupakan upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Dari pengertian K3 ini bisa kita simpulkan untuk mengupayakan agar kita bekerja untuk sehat, tidak tertimbul sakit, tidak tertimbulnya kecelakaan kerja, dan sehingga kerja menjadi aman, nyaman, dan tentram, dan kita bisa bekerja dengan semaksimal mungkin. Dan ketiga ini berlaku untuk semua perusahaan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-undang ini mengatur kewajiban perusahaan dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Dari kesimpulan undang-undang ini dapat kita ambil bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 betapa pentingnya itu K3 untuk kita bekerja dimanapun dan kapanpun saat kita bekerja. Dan tujuan K3 sendiri melindungi dan menjamin semua dari keselamatan setiap tenaga kerja. Tujuan intinya dari K3 ini melindungi kita dari bahaya-bahaya di tempat kita bekerja, sepertinya contoh halnya apabila di tempat kita bekerja ada curah hujan, bisa menyebabkan lantai licin, dapat menimbulkan kita tergelincir atau jatuh dari lantai 2 atau sebagaimananya terjadinya kecelakaan kerja. Dan manfaat K3 bagi pekerja salah satunya adalah perlindungan terhadap fasilitas produksi dan pekerja dari ancaman kecelakaan kerja. Dari kesimpulan manfaat K3 ini bisa kalau pekerja kita memahami apa itu K3, apa itu betapa pentingnya K3, insya Allah akan terhindar dari kecelakaan kerja. Sebagaimana mungkin kalau tenaga kita tahu kalau bagaimana kalau ngambil langkah ini, bagaimana resikonya kalau kita mengambil langkah ini, dan sehingga dapat mengantisipasi akan terjadinya kecelakaan kerja maupun ringan maupun fatal. Sepertinya untuk fatal bisa juga kehilangan nyawa,
cacat seumur hidup atau patah tulang dan lain sebagainya. Dan lanjut ke pengertian JSA. JSA itu singkatan dari Job Safety Analysis. Dan pengertian JSA dalam K3 adalah teknik manajemen keselamatan yang fokusnya pada identifikasi bahaya yang berhubungan dengan rangkaian pekerjaan. Berarti di pengertian JSA ini bisa kita simpulkan seperti halnya dalam K3 itu intinya keselamatan kerja, fokusnya itu mengidentifikasi adanya bahaya, adanya berhubungan rangkaian pekerjaan atau tugas yang dilakukan, mengidentifikasi peralatan bekerja apabila peralatan bekerja apabila sudah tidak layak pakai ya segera diganti, atau bagaimana kesimpulannya mengatasi agar tidak timbulnya kecelakaan kerja bagi pekerja. Dan kalau terjadinya kecelakaan kerja seperti tadi, pengertian tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan yang kita kerjakan. Dan manfaat JSA mengurangi angka insiden dan kerugian lainnya yang terkait dengan kejadian insiden tersebut. Dan meningkatkan produksi kerja. Berarti bisa kita simpulkan manfaat JSA itu sendiri mengurangi, berarti mengantisipasi seperti tadi pengertian tadi yang sudah saya jelaskan, mengurangi angka kecelakaan kerja. Dan kita lanjut manfaat JSA, tujuan utama melakukan JSA adalah menciptakan lingkungan kerja yang lebih selamat melalui proses. Jadi tujuan JSA sendiri menciptakan lingkungan kerja kita menjadi aman, nyaman, tentram, sehingga kita bisa mempelajari dan mencatat setiap langkah dari suatu pekerjaan kita yang kita kerjakan, sehingga kita menemukan bahaya atau potensi bahaya yang ada di dalam pekerjaan kita, sehingga kita dapat mengantusiasi atau mengantisipasi agar tidak terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan kerugian bagi kita sendiri dan bagi perusahaan. Dan kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu permit. Pengertian permit. Permit jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, permit adalah surat izin. Tak hanya sekedar surat, permit merupakan dokumen yang sangat penting dan perlu kamu perhatikan. Berarti dalam kesimpulan permit ini betapa pentingnya surat izin apabila kita akan melakukan sebuah pekerjaan yang berisiko tinggi, kemungkinan kita harus memiliki surat izin. Bagaimana peraturan perusahaan biasanya membutuhkan surat izin, yang kalau surat izin bahwa
kita bisa mengerjakan pekerjaan itu. Dan untuk surat izin bagaimana untuk mempertimbangkan agar kita dapat dipercaya untuk mengerjakan pekerjaan itu. Dan manfaat permit merupakan otoritas formal dan tertulis yang akan menjadi bukti bahwa pihak perusahaan telah memeriksa kelengkapan serta keselamatan pekerja. Berarti dalam halnya tadi seperti saya yang bicarakan tadi, manfaat permit yang menjadi bukti bahwa kita bisa mengerjakan pekerjaan yang kesimpulannya pekerjaan yang berisiko tinggi dan bisa menyebabkan kecelakaan kerja, sehingga kita bisa mengantisipasi akan tidak adanya kecelakaan kerja. Dan tujuan permit sendiri untuk mengontrol dan memonitor pekerjaan atau kondisi tempat kerja berisiko tinggi guna memastikan adanya keselamatan atau keamanan. Dalam halnya dalam pengertian semua K3, CSA dan permit, intinya itu betapa pentingnya kita mempelajari dan memahami tentang keselamatan kerja yang dapat merugikan kita sendiri dan perusahaan apabila kita lalai dalam bekerja, dalam meremehkan pekerjaan, meremehkan terjadinya angka kecelakaan kerja yang sangat tinggi dan berisiko tinggi. Seperti halnya contohnya di pembangunan. Sebenarnya pembangunan kita bekerja di lantai 2 menggunakan scaffolding. Dalam halnya kita kalau meremehkan angka keselamatan kerja, apabila scaffolding keadaan basah atau licin, kita tidak memakai perlengkapan APD atau singkatan alat pelindung diri, bisa menyebabkan kita terjatuh dari lantai 2. Kalau di bawahnya alaskan yang lunak tidak masalah. Apabila kalau di bawah kita bayangkan ada besi yang menancap, batuan atau apa, kan bisa menimbulkan sangat parah atau bisa terjadi cacat permanen. Seperti halnya kita harus mewaspadai, dalam artian kita harus berhati-hati dalam bekerja, karena kan kita tidak tahu kapan akan kita jatuh, kapan kita akan seperti contohnya ya seperti hanya mengantisipasi. Intinya itu mengantisipasi agar kita selamat dari bahaya, kita selamat dari kecelakaan kerja. Semoga pekerjaan kita setelah kita mempelajari K3, mempelajari CSA dan lain sebagainya, kita dapat mengantisipasi pekerjaan kita dan sehingga kita dapat bekerja dengan aman, nyaman, tentram, dan selamat bagi diri kita sendiri dan perusahaan yang kita kerjakan. Dan saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah dan yang kurang mengenakan, mungkin bahasa saya yang begini, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah.
waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.